Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Para ikhwan dan juga para akhwat, admin, para musyrifin dan juga musyrifat dan para koordinator yang dimuliakan oleh Allah. Pertemuan yang ke-37 dari pembahasan kitab Kun Salafiyan Al-Jaddah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Salam As-Suhaimi hafizallahu ta'ala. Masih pada pembahasan tercelanya perpecahan, dan bahasanya Allah SWT menyuruh kita untuk bersatu dengan cara bersatu di atas Al-Quran dan juga hadis dengan pemahaman yang benar, yaitu pemahaman para salaf. Dan Allah SWT mencela yang dinamakan dengan perpecahan, karena perpecahan berarti ada sebagian kita yang tidak mau kembali kepada Al-Quran dan juga hadis dengan pemahaman para salaf, kembali kepada akalnya, kembali kepada adat istiadatnya, mengambil sebagian agama dan meninggalkan sebagian ajaran yang lain. Maka ini adalah sumber dari perpecahan. Beliau melanjutkan menyebutkan dalil dari hadis yang menunjukkan bahwasanya perpecahan adalah tercela. Waqala sallallahu alaihi wasallam dan berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala inna man kana qablakum min ahli alkitab iftaraqu ala 72 millah wa inna hadhihi al-ummata sataftariqu ala 73 millah 72 fil nari wa wahidatun fil jannah wa hiya al-jamaah. Ketahuilah bahwasanya orang-orang sebelum kalian dari kalangan ahlul kitab, yaitu orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani, mereka berpecah belah menjadi 72 golongan. Mereka berpecah belah menjadi 72 golongan. Dan sesungguhnya umat ini akan, yaitu umat Islam akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Berarti lebih banyak. 72 di antaranya masuk ke dalam neraka dan 1 di antaranya masuk ke dalam surga. Wahiyal jamaah, dan jadi masuk dengan 1 golongan tadi adalah al-jamaah, yaitu jamaahnya Rasulullah SAW dan juga para sahabat yang mereka berkumpul di atas Al-Quran dan hadis dengan pemahaman yang benar. Faqad akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi iftiraqi ummatihi ala 73 firqah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan tentang terjadinya perpecahan di dalam umat ini menjadi 73 golongan, 72 fil nar, 72 golongan di antaranya di dalam neraka, wa wahidatun fil jannah, dan 1 golongan di dalam surga. Wallati fil jannah hiya allati qala anha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma ana alaihi wa ashabi. Dan golongan yang berada di dalam surga adalah golongan yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya. Inilah al-jamaah, itu jamaahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya. Wa inna min asbabi halakil umamis sabiqah huwa tafarruqu wa kathratul ikhtilaf, la siyama al-ikhtilafu fil kitabil munazzali alaihim, wa qad haddarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min dhalika faqad. Dan termasuk sebab hancurnya umat-umat terdahulu. Kenapa mereka hancur? Karena adanya perpecahan dan banyaknya khilaf, khususnya khilaf dalam kitab yang diturunkan kepada mereka. Khilaf di dalam kitab yang diturunkan kepada mereka. Dan Nabi SAW telah mengingatkan yang demikian. Faqala, beliau mengatakan, daruni ma taraktukum fa inna ma halaka man kana qablakum bi kathrati su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Tinggalkanlah aku
sebagaimana aku tinggalkan kepada kalian. Maksudnya adalah ya apa yang aku tinggalkan untuk kalian, ya maka jangan dirubah, ya jangan dirubah baik maknanya maupun lafadznya. Daruni ma taraktukum. Karena sesungguhnya yang menjadikan hancur umat-umat sebelum kalian adalah karena diantaranya kathratu su'ali, mereka terlalu banyak bertanya. Itu pertanyaan yang tidak bermanfaat, pertanyaan yang menghancurkan mereka sendiri, pertanyaan yang bukan maksudnya adalah untuk diamalkan. Waqtilafihim ala anbiya'ihim, dan mukhalafah mereka, penyimpangan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Itu mereka tidak mematuhi dan tidak mentaati nabinya. Itulah yang menjadikan mereka akhirnya hancur. Fa idza nahaitukum an syai' fajtanibuhu, maka apabila aku melarang kalian, hendaklah kalian meninggalkannya. Wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum, dan kalau aku perintahkan kepada kalian dengan sebuah perintah, maka hendaklah kalian datangi perintah tersebut, laksanakan perintah tersebut sesuai dengan kemampuan kalian. Ini petunjuk Nabi SAW supaya kita jangan neko-neko, jangan kita berlebih-lebihan. Apa yang datang dalam Al-Quran dan hadis, itulah yang kita laksanakan. Jangan kita menambah-nambah di dalam agama. Biarkan kita ya mengamalkan apa yang telah ditinggalkan oleh Nabi SAW dengan pemahaman yang benar. Jangan kita merubahnya. Wa inna tariqal khalasi minal furqah wal ikhtilaf, dan bahwasanya jalan untuk keluar dari perpecahan dan juga perbedaan, huwa bittiba'i tariqil firqatin najiyah al mansurah, yaitu dengan cara mengikuti jalan golongan yang selamat yang ditolong. Jangan kita mengikuti aliran-aliran, tapi ikuti jalan golongan yang ditolong, yang dikabarkan oleh Nabi SAW. Mereka lah yang selamat, mereka lah yang ditolong. Wahiyal jamaah, dan mereka adalah al-jamaah, jamaahnya Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti mereka. Wahumul ladzina yasiruna ala wifqi manhajin Nabi SAW wa ashabihi, dan mereka adalah orang-orang yang berjalan sesuai dengan jalannya Nabi SAW dan juga para sahabatnya. La ya'diluna an dzalik, mereka tidak menyimpang darinya. Wala yahiduna anhu, dan tidak melenceng darinya. Inna tariqa al-khalas huwa ittiba'u salafis salih qawlan wa amalan wa i'tiqadan wa adamu mukhalafatihim aw syududzi anhum. Dan bahwasanya jalan keluar dari perpecahan ini semuanya adalah dengan mengikuti para salafus saleh, para pendahulu kita yang saleh, baik dalam ucapan, perbuatan maupun akidah. Kita ikuti mereka dan tidak menyelisih mereka atau tidak syudzud dari mereka, itu tidak menyimpang, tidak nyeleneh dari ajaran mereka. Ini adalah jalan untuk bersatu. Ya, jalan untuk bersatu adalah kembali kepada jalannya para sahabat. Jangan masing-masing kita ego, mengedepankan adatnya, mengedepankan akalnya, menganggap bahwasanya akalnya yang paling encer, paling jernih. Kalau demikian keadaannya, maka yang terjadi adalah perpecahan. Jalan persatuan yang sebenarnya adalah dengan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salaf. Qala ta'ala, Allah SWT mengatakan, wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masiran. Dan barang siapa yang menyelisihi Rasul setelah jelas baginya petunjuk dan dia mengikuti jalan selain jalan orang-orang yang beriman, maka kami akan palingkan dia sesuai dengan berpalingnya dia, dan kami masukkan dia ke dalam jahannam, dan jahannam adalah sejelek-jelek tempat kembali. Menunjukkan bahwasanya bencana dan musibah ketika seseorang tidak mengikuti
Rasulullah SAW dan tidak mengikuti para sahabat yang mereka adalah orang-orang yang beriman yang pertama kali di antara umat Rasulullah SAW. Fattiba'u sabilil mu'minina wa humus sahabatu wa atba'uhum minal a'immah al-mahdiyyin bi ihsanin huwa sabilun najah. Maka mengikuti jalan orang-orang yang beriman dan mereka adalah para sahabat dan pengikut-pengikut mereka dari kalangan para imam yang mereka mendapatkan petunjuk, ya, mengikuti mereka dengan baik adalah jalan keselamatan. Mengikuti mereka dengan baik adalah jalan keselamatan. Sebagaimana firman Allah di dalam surat At-Taubah, walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Ketika Allah menyebutkan tentang kaum muhajirin dan juga ansar, yang mereka adalah orang-orang yang pertama masuk ke dalam agama Islam, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian beliau mengatakan walittiba' innama yakunu sahihan bi thalathati umurin tatalakhasu mimma sabaqa minan nusus wa hadhil umur ats-tsalatsa hiya. Dan mengikuti ini adalah bisa benar dengan 3 cara. Terangkum, ya, atau dirangkum dari apa yang sudah berlalu berupa dalil-dalil. Wa hadhil umur ats-tsalatsa hiya. 3 perkara ini adalah yang terangkum dari dalil-dalil tadi. Yang pertama adalah al-i'tisamu bi kitabillahi wa sunnati rasulih. Berpegang teguh dengan Al-Quran dan juga dengan sunnah Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, adamu tafarruqi wal ikhtilaf fil kitabi wa sunnah. Tidak boleh kita berpecah belah dan berbeda pendapat di dalam Al-Quran dan juga sunnah. Artinya sebagian mau mengikuti Al-Quran dan sunnah, sebagian yang lain tidak mau mengikuti Al-Quran dan sunnah. Atau sebagian Al-Quran dan sunnah diamalkan, sebagian yang lain dia berpaling dan tidak mau mengamalkan. Maka ini tidak boleh. Yang ketiga, ayyakuna ittiba'ul kitabi was sunnati muqayyadan bi fahmi salafis salih la bi fahmi ghairihim. Hendaklah mengikuti Al-Qur'an dan sunnah di sini adalah diikat, ya, diikat dengan pemahaman para salafus salih, tidak dengan pemahaman selain mereka. Hadza wa inna min lawazimil ittiba' tarkal ibtida' fi dinillah wa qad taqaddama jumlatun minan nusus asy-syar'iyyah allati ta'muru bil ittiba' wa tuhadhdhiru minal ibtida' wa qad basyara an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan kemudian termasuk dari kelaziman mengikuti, itu mengikuti Nabi, mengikuti Al-Qur'an dan hadis adalah meninggalkan bid'ah di dalam agama Allah. Meninggalkan bid'ah di dalam agama Allah. Jadi kita mengikuti saja, jangan kita ibtida', ittabi'u wa la tabtadi'u. Hendaklah kalian mengikuti, jangan kalian membuat, ya, perkara yang baru. Dan telah berlalu, kata Syekh, beberapa dalil yang menyuruh kita untuk mengikuti, yaitu mengikuti sunnah dan mengingatkan kita dari perbuatan bid'ah ini. Ini insyaallah sampai di situ dulu yang bisa kita sampaikan. Kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang insyaallah. Barakallahu fiikum. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.